نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Apa syarat-syarat seseorang atau apa syurutut takfir? Ahmad, nggak usah lihat buku lagi, tutup bukunya dulu. Kan murojaah itu udah, antum kalau jadi ustad, masa ngajak lihat buku dulu. Pagi pun terus antum kalau nggak bisa jawab. Apa syurutut takfir? Bahasa Indonesia terserah. Yang lagi ngepek-ngepek, yang lagi ngintip-ngintip. Antum ketika ditanya nih, posisikan ibarat antum jadi ustad, antum ditanya dengan pertanyaan. Buat jamaah itu yakin. Ya enggak? Ya, terus? Ya, intibaqul hukmi ala syakhsil muayyan, tercocokkannya hukum pada orang tersebut. Ya. Amri, apa mawani'ut takfir? Nggak usah ngintip-ngintip, tutuplah bukunya. Penghalang-penghalang seseorang tidak bisa dikafirkan. Bodoh, apalagi jangan usah lihat lagi. Apa dalilnya bodoh? Nggak usah dilihat lagi bukunya, tutuplah. Nggak baca, mus'ab lah kalau udah baca tuh. Faza, ini dalil hafalkan. Apa sebab-sebab seseorang dihalangi untuk dikafirkan? Hah? Mawani'ut takfir namanya. Apa dalilnya? Hatta naba'atha rasulah. Kemudian yang kedua? Terpaksa. Dalilnya? Ya, yang ketiga? Tertutupnya akal. Apa dia? Dalilnya? Ya, apa? Kemudian dia mengatakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ya. Terus? Yang terakhir? Yang keempat, kesalahan dan lupa. Dalilnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Iya. Dan yang kelima adalah
wujudu syubhati Syubhati takwil. Wujudu syubhati takwil ya ikhwan. Maksud dari takwil di sini ada argumentasi, alasan atau tendensi yang menyebabkan dia ini melakukan tindakan tersebut. Ada alasan. Contoh misalkan yang namanya takwil ya, syubhatu takwil. Kita ambil contoh misalkan orang yang bertawassul di kuburan. Mereka minta kepada orang yang sudah mati dengan istilah tawassul ya, minta syafaat. Nah terkadang ini tidak bisa antum langsung kafirkan secara person ya. Kenapa? Ada syubhat di situ. Nah syubhatnya ini antum harus hilangkan. Itulah fungsinya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Mereka kadang melakukan seperti itu. Alasannya apa? Alasannya mereka ini banyak dosa, sehingga butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dimintai langsung katanya, tapi harus ada perantara. Sebagaimana seorang raja, kita tidak bisa minta langsung kepada seorang raja, tapi melalui perantara. Nah ini yang disebut dengan takwil. Jelas? Jelas kita katakan orang yang bertawassul meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, kepada para wali, kita katakan kafir, musyrik. Namun untuk person tertentu yang melakukan seperti itu, antum butuh iqamatul hujjah. Tugas antum itu ya ikhwan bukan mengkafirkan. Tugas antum itu mendakwahi. Kewajiban antum mendakwahi mereka, bukan kewajiban antum memvonis mereka kafir. Kalau antum tahu mereka itu di atas kekufuran, antum dakwahi, hilangkan syubhatnya. Itu dakwanya para nabi dan para rasul. Difahami? Nindak sebagian orang di Indonesia ini tugas dia itu mengkafirkan. Ketika orang terjatuh pada kesyirikan, minta-minta di kuburan, langsung mereka katakan kafir, tidak ada uzur bagi dia. Harusnya ya akhi, kalau antum tahu mereka itu kafir, antum dakwai, hilangkan syubhatnya. Itu tugasnya. Tidak, karena kafir aja, semuanya kafir. Orang nggak mau kafir kan dikatakan murji'ah sama dia. Nah ini keliru, jelas ya? Kita lanjutkan. Faslun fi bayanil kufri. Fasl tentang penjelasan kekufuran. Al-kufru, kufur, fil lughah secara bahasa maknanya adalah huwa taghtiyatu wal juhud. Al-kufru secara bahasa adalah at-taghtiyah, menutup, wal juhud, mengingkari. Wal kufru kisman, kufur itu dua macam. Yang pertama al-kufru al-asghar, kufur kecil. Dan ini yang benar ya ikhwan. Kufur itu ada dua macam. Ada kufur kecil, ada kufur besar. Ini
manhaju ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana mereka mengatakan dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Penting antum ingat-ingat ini baik-baik. Mungkin kalau kita sebatas di kalangan salafi, kita akan mengatakan ini bukan masalah penting. Namun kalau di luar sana, bagi orang-orang yang punya pemikiran khawarij, mereka tidak menganggap ada kufur besar, kufur kecil. Sehingga apapun lafadznya kufur, maka yang mereka fahami keluar dari agama Islam. Jelas? Namun yang benar, kufur terbagi menjadi dua macam. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kita baca keterangan disebutkan oleh beliau. Al-kufrul asghar, kufur kecil. Wa madallal kitabu was sunnah ala annahu yakfur, atau ala annahu kufrun lafdzon au ma'nan. Kufur kecil adalah kufur yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasannya perkara tersebut adalah kekufuran, baik secara lafaz ataupun secara makna. Contoh di sini disebutkan kakufrin ni'mah, seperti kufur nikmat. Au ma yaridu min qawlihi laisa minna, atau yang datang dari sabda Nabi SAW berupa ucapan laisa minna, laisa minna, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah wa nahwihi falaisa kufrun yukhriju minal millah. Itu bukan kufur yang mengeluarkan dari agama. Contoh, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ini secara lafadznya kufur. Atau secara maknanya mana? Laisa minna, laisa minna. Itu secara makna adalah kekufuran. Tapi kufurnya apa? Kufur kecil. Jadi ketentuannya, kufur kecil itu ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan itu merupakan kekufuran, baik secara lafaz. Secara lafaz itu memang ada lafaznya, menyebutkan ini kufur. Contohnya, qitalul muslim kufrun, memerangi seorang muslim kufur. Kan memang ada secara lafaznya kufur kan? Au ma'nan, atau secara makna dianggap itu kekufuran. Laisa minna. Difahami? Bukan golongan kami. Man darabal hudud, orang yang mukul-mukul wajah. Wasyaqqal juyub, nyobek-nyobek baju. Wada'a bid'awal jahiliyah, menyerukan seruan jahiliyah. Jelas? Atau contoh lain yang semakna, misalkan ucapan inni bari'un, aku berlepas diri dari kalian. Ketika misalkan Nabi SAW mengatakan inni bari, aku berlepas diri dari kalian, ada hadis dengan lafaz Rasul mengatakan inni bari man inni bari'un man asya baina dhahrain al-musyrikin, atau lebih kurang kayak gitu. Maknanya, aku berlepas diri dari orang yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, intinya maknanya seperti itu. Pernyataan berlepas diri. Walam yasil ila haddil kufril akbar, dan tidak sampai kepada batasan kufur besar. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Rasul, uritun nar, uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Murojaah dulu nih, dalam mandak murojaah nahwu. Fazah, uritun nar, an-nar sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi.
Uri itu yaitu dhamir tunya sebagai apa? Fa'il, bukan naibul fa'il. Nanti naibul fa'il. Wallahu alam, yang nampak seperti itu ya. An-nar maf'ul bihi, tapi yang tadi maf'ul tsani menjadi maf'ul yang awal, uri itu naibul fa'ilnya. Wallahu alam, yang zahir seperti itu ya. Uritun nar berarti kan ada fa'il awalnya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini bukan ro'a ya, bukan fiilnya ro'a. Nah, itu, aduh, lupa mau tanya tadi, malah kan terjawab. Ini fiilnya bukan ro'a, tapi aro, yuri. Kalau ro'a dia maf'ulnya satu. Ro'a maf'ulnya satu. Contoh, ra'aitu Muhammadan. Satu dia. Tapi kalau aro, yuri itu dua maf'ul. Kalau ro'a aku melihat. Ya, ra'aitu aku melihat. Nah, kalau aro, yuri itu memperlihatkan. Artinya. Contoh ya. Misalkan aro yuri. Nah ya. Antum mengatakan Muhammadun atau aroni Muhammadun qolaman. Muhammad memperlihatkan aku. Aku sebagai apa? Maf'ul yang pertama. Qolaman maf'ul yang kedua. Fil amrnya apa? Fil amrnya aro yuri, fil amrnya apa? Hari ini kaifa tuhyil mauta, kata Ibrahim, hari ini kaifa tuhyil mauta, aruni madza khalaqu. Ya, jelas ya? Perlihatkan kepada aku. Ilmu nahwu ini penting juga ya ikhwan, diasah terus. Kan bertahap, belajar sedikit, penting ya, penting sekali. Ya. Ana tidak menyarankan belajar ke Yaman kalau antum belum betul-betul lancar baca kitab, belum pandai nahwunya. Itu saja, tidak menyarankan. Uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Faida aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Cara menterjemah ya, cara menterjemah. Iza ini kalau ketemu setelahnya isim, nah, lebih enaknya antum artikan, jangan diartikan apabila ya, tapi lebih enak antum artikan pujaiyah. Pujaiyah. Idza al-fujaiyah. Fujaiyah itu al-faja'ah. Tiba-tiba artinya. Nah, jadi antum sesuaikan saja. Aku diperlihatkan ke neraka. Rasul diperlihatkan. Ternyata gitu loh. Tiba-tiba ternyata, nah itu tadi. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Yakfurna, yang kufur. Yang kufur yang bagaimana? Qila ayakfurna billah. Ada yang bertanya. Ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah?
Qal, mau ditanya lagi dulu nih. Udah lama enggak nanya nahwu, sebulan antum ditinggalkan safar. Ayakfurna billah. Itu ada Hamzah. Ya enggak? Hamzah. Dikenal dengan Hamzah apa? Wandi. Tadi artinya, apakah mereka kufur kepada Allah? Hamzah istifham. Pertanyaan berikutnya, itu bukan pertanyaan, baru pembukaan. Pertanyaannya, Hamzah istifham itu isim atau ke huruf? Huruf. Sebutkan huruf istifham selain Hamzah. Itu pertanyaan intinya. Apa? Ya bukan isim itu artinya huruf. Sama hal. Ya, sama hal. Ya. Hamzah sama hal. Qal, Rasul mengatakan yakfurnal ashir. Mereka kaum wanita mengkufuri al-ashir. Maksud ashir di sini suami. Wa yakfurnal ihsan, dan mengkufuri kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, ad-dahr itu zaman, sepanjang masa. Tsumma ra'at minka syai'an. Kemudian dia melihat sedikit saja darimu yang tidak dia sukai. Qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Jelas? Rawahul Bukhari. Ada faedah terkait dengan qattu. Ya? Qattu. Ada berapa bacaan? Ada berapa makna? Ada berapa kedudukan? Insya Allah antum lihat di Qawaidul I'rab Ibnu Hisham. Di syarahnya, apa namanya syarahnya tuh? Musilutul Lab. Di Musilutul Lab itu tadi. Ya, di situ saja. Rajin-rajin baca. Ilmu itu kalau cuma antum mengandalkan apa yang kita kaji ini, enggak dapat banyak antum. Rajin-rajin baca. Ada buku apa dibaca gitu loh. Kemudian al-kufrul akbar, kufur yang besar. Huwal mukhriju minal millati, kufur yang mengeluarkan dari agama. Wa yakunu bil wuqu' fi naqidin min nawaqidil Islam. Dan itu terjadi dengan bentuk terjatuh pada satu pembatal dari pembatal keislaman. Wa nawaqidul Islam katsirah. Pembatal-pembatal Islaman itu banyak sekali. Maradduha ila aqsami arba'atin. Dan porosnya, kesimpulannya kembali kepada 4 macam. Jadi pembatal keislaman itu banyak sekali. Namun sumbernya ada 4 macam. Riddatun fil qaul wal fi'li wal i'tiqadi wasyak. Jadi dari sekian pembatal keislaman itu munculnya dari mana? Maradnya itu, tempat kembalinya dari ucapan orang atau dari perbuatan dia atau dari keyakinan dia atau dari keraguan. Contoh pembatal keislaman yang berupa ucapan. Misal sabbuddin atau sabbur rabb subhanahu wa ta'ala wal iyad billah. Mencela agama, mencela Allah subhanahu wa ta'ala, mencela Rasul. Wal fi'l, perbuatan, contoh az-zabah li ghairillah, as-sujud lil asnam,
Wal i'tiqad misalkan, misal an ta'taqid anna ahadan ya'lamal ghaib ma'allahi jalla wa ala. Atau engkau meyakini ada orang lain yang tahu perkara gaib. Kemudian asyak anta syukka fi azabil qabr awil ba'thi wan nusyur, engkau ragu tentang azab kubur, ragu tentang hari kebangkitan dan yang semisalnya. Jelas? Wa huna nadhkur adadan min nawaqidil Islam minha. Nah, sekarang di sini kita sebutkan sejumlah pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya asyirkul akbar, syirik besar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau ya Muhammad. La in asyrakta, kalau seandainya engkau ya Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya akan gugurlah amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Wadih, jelas? Adapun definisi syirik, ya, yaitu taswiyatullahi ta'ala bil makhluk, atau taswiyatul makhluk bil khaliq, menyatarakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Makhluk diangkat setara dengan Allah Azza wa Jalla. Hafalkan ayat ini ya. Ayat ini tentang apa? Tentang batalnya amalan kalau orang melakukan kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jelas ya, syirik. Nah, syirik itu ada pada rububiyah, ada pada uluhiyah, ada pada al-asma was sifat. Kalau syirik dalam bentuk rububiyah, gimana? Contohnya, fazah. Syirik dalam bentuk rububiyah, gimana contohnya? Apa? Hah? Contohnya apa? Irsyad. Syirik dalam bentuk rububiyah, contohnya apa? Mengingkari perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kurang tepat. Kurang tepat. Rububiyah itu berkaitan dengan Allah mencipta, mengatur, memberi rezeki. Apa bentuk kesyirikan? Syirik itu kan menserikatkan. Bentuk syiriknya apa? Meyakini misalkan adanya orang yang mampu nurun hujan selain Allah Azza wa Jalla. Ya enggak? Itu namanya syirik dalam bentuk rububiyah. Meyakini adanya orang yang bisa datangkan rezeki, itu syirik dalam bentuk rububiyah. Syirik dalam bentuk uluhiyah. Uluhiyah itu artinya ibadah. Tatkala ada ibadah dipersembahkan kepada selain Allah dan juga dipersembahkan kepada Allah, namanya syirik uluhiyah. Syirik dalam bentuk al-asma was sifat. Dia meyakini atau mengatakan ada makhluk yang memiliki sifat sama seperti sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, syirik dalam bentuk rububiyah, dalam bentuk uluhiyah, itu pasti ada pada syirik dalam asma wa sifat. Sehingga orang yang terjatuh pada syirik al-asma wa sifat, dia pasti terjatuh pada uluhiyah dan rububiyah. Contoh, sifat rububiyah. Tatkala diyakini ada pada makhluk, berarti dia sudah syirik dalam bab al-asma wa sifat. Tauhid dalam bab al-asma wa sifat itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya. Dengan tanpa takwil, dengan tanpa tahrif, dengan tanpa ta'atin. Ketika sifat ini tadi ditetapkan juga pada makhluk, berarti dia jatuh pada syirik al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yatawakkal 'alaihim kufrun. Orang yang menjadikan antara dia dan Allah Azza wa Jalla wasa'id, yaitu orang yang membuat perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yad'uhum, dia meminta kepada perantara tadi.
wa yatawakkal alaihim, dan dia bertawakal kepada perantara tadi. Kufrun, ini adalah kekufuran. Jelas? Faham gambarannya? Bentuk pembatal keislaman yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, ketika dia mau minta, tidak minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia mencari perantara. Siapa perantaranya? Terkadang orang yang sudah mati, yang dianggap wali, yang dikatakan orang-orang soleh. Nah, wali yang mereka keramatkan, yang mereka katakan orang-orang soleh ini tadi, mereka mintai, ya Syekh Fulan, wa ya Imam Fulan, wa ya Wali Fulan, tolong sampaikan hajatku kepada Allah Azza wa Jalla. Aku banyak dosa. Kalau aku minta langsung mungkin tidak dikabulkan. Tolong kau sampaikan hajatku kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami? Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampaikan hajat-hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Nah, ini namanya dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan syirik, kufur. Difahami? Qala Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ketahuilah, hanya milik Allah ad-dinul khalis, agama yang murni ini, amalan yang murni. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan tandingan dari selain Allah Azza wa Jalla. Lafaz ad-din di sini ikhwan banyak makna. Dalam Al-Qur'an lafaz ad-din itu banyak makna. Di antaranya ya din bermakna ad-din, yaumul jaza. Ya, malik yaumiddin, maknanya al-jaza. Terkadang lafaz din juga bermakna al-amal saleh. Nah, itu antum bisa lihat di kitab-kitab tafsir, disesuaikan dengan yang konteksnya. Difahami? Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah Azza wa Jalla, kaum musyrikin yang membuat wali-wali dari selain Allah, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembah wali-wali ini tadi. Lihat bahasanya apa? Tidak menyembah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, melainkan tujuannya apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan tujuannya cuma satu, supaya wali ini tadi menjadi perantara mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau minta langsung sama presiden enggak tembus, ya enggak? Tapi melalui ajudannya. Ya enggak? Ya enggak, komandan? Nah, antum kalau ketemu susah nemu langsung Kapolda kan? Ada ajudan kan? Perantara itu kan. Itu kias mereka, kias batil. Mereka kiaskan dengan rois, dengan penguasa. Itu batil. Kenapa batil? Tidak bisa dikiaskan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang menetapkan hukum, yang menghukumi sesama mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib lagi dusta. Maksudnya apa? Perbuatan mereka tersebut kadzib, dusta. Mereka menjadikan perantara selain Allah Azza wa Jalla untuk meminta hajat kepada Allah, itu merupakan kedustaan. Allah tidak seperti itu. Dan juga dikatakan ini perbuatan kufur. Jelas? Di sini disebutkan wa mithluhum, contoh mereka, ubadul kubur wal adrihah, para penyembah kuburan dan para penyembah adrihah. Adrihah itu bangunan-bangunan yang di atas kuburan itu. Keramat lah bahasa kitanya. Nah, adrihah. Subhanallah ya ikhwan, adrihah di Yaman itu cukup banyak juga. Tapi di beberapa tempat ya,
cukup banyak. Apalagi di Tarim, ya banyak sekali antum. Kubah itu tadi di jalan-jalan tuh banyak. Juga yang cukup banyak di Ahwar, Abyan nama tempatnya Ahwar. Bentar lagi ada ijtima masyayikh di Yaman di wilayah Ahwar. Ahwar itu di zaman anak dulu mereka listriknya hidupnya hari ini hidup, besok mati, lusa hidup lagi, kelang sehari. Itu mendak full 24 jam. Ya. Di zaman itu tahun 2014 ada 14 masjid Ahlus Sunnah. Sekarang ada berapa? Ada 45 masjid. Subhanallah ya. Kampung dia kecamatan lah. Kecamatan, dia di pinggir pantai, pinggir laut. Ada 45 masjid Ahlus Sunnah. Di tengah-tengah itu ada tokoh-tokoh sufi, ada keramat-keramat yang diagungkan, kuburan-kuburan wali. Tapi Ahlus Sunnah luar biasa di sana. Kemarin kan anak sempat mampir nginap semalam di sana karena dulu waktu anak masih di Yaman sempat jadi imam di situ. Nah, itu yang istimewanya ikhwan belajar di Yaman itu. Ya. Lihat kayak Syu'bah, bulan Ramadan ke kampung dia, ke Musaimir. Dulu di Musaimir itu kampung yang juga dulu sudah didakwai Syekh Abdurrahman. Kami sering ke sana muhadharah tempat Syekh. Kampung yang juga cukup bagus. Ada perbukitan, udaranya mu'tadil, agak tidak terlalu panas, cuman listrik saja itu tidak lancar, sinyal tidak lancar. Kadang tulabul ilm dibolehkan sama Syekh untuk nyebar dakwah. Jadi Ramadan itu luar biasa ya ikhwan. Yaman itu tidak seperti Indonesia ini. Ya. Antum jangan pikir kita dakwah itu pulang-pulang khutbah itu dikasih duit. Mana ada antum? Ya, tidak ada. Tapi luar biasa mereka tawaduknya. Orang bisa antum nyampaikan kalimat ceramah sedikit, kalimat, 2 kalimat, fadhol. Ya, itu Yaman. Dan Jumat itu luar biasa ya ikhwan. Ana 14 hari di Yaman itu betul-betul ana merasakan tidak keterasingan. Ya. Dan merasakan kenyamanan sekali. Bukan nyaman alif. Dari sisi nyaman tuh seakan-akan negeri itu bukan negeri asing. Yang kedua, merasakan betul-betul persaudaraan. Antum jangan tanya di Yaman itu bab memuliakan tamu. Antum nggak usah khawatir kalau nggak makan di Yaman itu tadi. Karena selama 14 hari di Yaman tuh keluar biaya itu untuk transportasi. Yaman itu kalau untuk memuliakan tamu jangan tanya antum. Potongkannya kambing antum. Mereka al-karam pada ahlul Yaman itu luar biasa. Jadi di kampung Ahwar ini, tapi senjata bebas di sana. Ahwar, lumayan ada sufi di situ. Ada sufi. Dan uniknya, jadi ada Masjid Al-Furqan kalau tidak salah nama masjidnya. Jadi ada masjid kita. Pas awalnya datang waktu itu dari Hadramaut, karena jalan dari Hadramaut itu ke Aden, ke Fius itu satu arah, melewati laut, melewati Abyan. Abyan ini provinsi besar. Ya. Tapi dulu banyak Al-Qaeda itu banyak di Abyan. Nah. Namun nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan keluar 12.000 pasukan antara kota Aden dan kota Abyan yang akan berjihad memenangkan, bergabung dengan pasukan yang ada di Palestina. Ada 12.000. Jadi pasukan-pasukan terbaik itu ya ikhwan, pasukan negeri Syam. Jangan main bab hulu ya, supaya jangan antum orang-orang yang terlalu hulu dengan kota Mekah dan kota Madinah. Pusat pemerintahan kita bukan di kota Mekah, kota Madinah ya. Pusat pemerintahan kita nanti Islam akan jaya di negeri Syam. Kalau Syam sudah hancur, sudah tidak jaya lagi, itu udah mau kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kalian. Karena pemerintahan Islam nanti akan berporos di negeri Syam. Kapan akan terjadi pemerintahan tersebut? Setelah munculnya pasukan yang 12.000 dari negeri Yaman.
Dan pasukan itu tadi bersama pasukan yang terbaik di negeri Syam akan merebut Palestina dari tangannya orang-orang Yahudi. Nah, kota Abian ini tadi Ahwar ada sufi yang ditokohkan luar biasa. Kemarin sudah meninggal dunia, wafat. Ma'ruf, orang dari Indonesia ini mengenal dia. Ya. Nah, di Ahwar ini, Abian ini cukup besar, ya, kubur-kuburan keramat. Kemarin anak lewat tuh ditunjukkan gini-gini. Nggak kalah saingan lah dengan Tarim. Kalau Tarim lebih lagi. Tarim itu keramat ada 7 kubah yang dikenal dengan Sab'u Kibab di kampung yang bernama Inat. Nah, kampung Inat itu kampungnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kampungnya, kuburannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahu Syekh Abu Bakar bin Salim? Ya, orang yang Habib-Habib pasti tahu. Nah, di sana ada kampung, ada masjid Ahlus Sunnah, namanya Masjid Mihdhar. Diasuh oleh Syekh Umar Bajubair. Jaraknya dekat. Ini Masjid Ahlus Sunnah, Darul Hadits ini. Nah, Masjid Anu itu, masjidnya Sufi, kuburan tadi, kuburan itu nah, Masjid besar Nur Liman itu, pojok sana. Jadi jalan kaki pun bisa. Ada 7 kubah. Tapi ada Masjid Ahlus Sunnah. Nah, yang tadi di Ahwar tadi sama. Ada masjid namanya Masjid Al-Furqan. Ini masjid kita. Itu perumahan. Masih jauh itu komplek perumahan. Anggaplah seberang sungai ini. Karena lihat kok masjid. Nah, di Yaman itu ya ikhwan, antum mau lihat Indonesia ini, apa yang dilakukan oleh orang di Yaman itu, sebagian Yaman ya, enggak semua Yaman, yang sufi di Yaman, ya Indonesia ini lah. Habis sholat, zikir, ada suara corong di luar, itu Yaman itu. Jadi antum enggak usah jauh-jauh kalau mau lihat yang di Yaman. Jadi enggak usah antum heran, kok ini Indonesia, apa namanya, kok cocok. Memang sama. Apa yang ada di masjid ini sama yang ada di Yaman. Zikirnya, wiridnya, habis sholat itu sama. Wudhunya juga sama. Nah, di sini dicontohkan orang yang menyembah kuburan dan menyembah adriha. Yuqarribunal qarabin. Nah, mereka berkurban. Yuqarribun itu bertaqarrub. Menyediakan kurban liza'mihim al-batin, berdasarkan anggapan mereka yang batin, anna tilkal qarabin wal ibadat allati yusrifunaha li awliyaihim sataj'aluhum yuqarribunahum wa yatawassatuna lahum indallah. Dengan alasan mereka, anggapan mereka, al-qarabin tersebut, kurban-kurbannya tadi yang mereka persembahkan, atau ibadat-ibadat yang mereka palingkan kepada para wali tadi, itu akan menjadikan mereka, membuat mereka, serta mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai perantara mendekatkan untuk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gini, ini perantara, orang soleh, dia nyembeli untuk orang soleh. Nah, sehingga dengan nyembeli untuk orang soleh ini tadi bisa menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Kayak ginilah gambaran supaya simpelnya. Itu ada Kapolda Sumsel. Ada ajudannya namanya Lukman. Wasilanya. Nah, kalau antum deket, kalau antum kasih amplop Lukman ini, antum dilobikannya untuk berjumpa dengan komandan. Difahami? Nah, ini kuburan orang soleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Antum sebagai makhluk. Nah, kalau antum nyembeli untuk kuburan ini tadi, antum bernazar untuk kuburan, maka hajat antum akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Difahami? Difahami? Seperti itu. Makanya mereka kalau ketika mau datang ke kuburan itu, mau doa-doa, mereka ada tawassulnya. Entah mereka persiapkan apa, dikasih duit lah atau apa segala macam. Difahami? Jadi kalau menurut mereka, sebagian mereka ada yang bilang syawari at-tarim syekhu man la syekhu lahu. Jalan-jalan kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Katanya mereka. Karena dengar video kan, insyaallah.
Sampai katanya mereka, tiang saja itu bisa berilmu. Ada orang sholat salah bacaannya, ditegur sama tiang, bacanya salah, ditulisi di tiang itu as-sariyah al-munabbiha lil musalli, tiang yang mengingatkan orang yang sholat. Banyak videonya itu di YouTube. Nah, seperti itu yang ditarik. Nah, memang banyak sekali orang Indonesia ditarim itu, banyak. Di sana ada masjid besar namanya Jami Al-Mihdar. Nah, antum kalau mau ngambil sanad di situ, sanad ke Habib, kan? Sanad rotib, apa namanya? Rotib itu banyak di sana. Jami Al-Mihdar. Jadi di sana di Tarim itu ada Darul Mustafa yang diasuh oleh Habib Umar bin Hafid. Ada Jami Al-Mihdar, Masjid Al-Mihdar, masjid tua. Ada Darul Zahra. Darul Zahra ini tempat yang akhwatnya. Yang kalau di Indonesia yang lagi viral itu siapa? Fatimah, siapa namanya, yang Halimah Al-Idrus itu di sana belajarnya. Kalau untuk mau ke Tarim, ada Darul Hadis wal Athar di Tarim, diasuh oleh Syekh Umar Bajuber dan beberapa masyayikh yang lain. Orang Indonesia cuma ada 5. Memang agak bagus ya, Tarim ini agak bagus, rapi, bersih, dan Tarim itu memang agak unik. Bangunan-bangunannya bangunan lama gitu loh, bangunan-bangunan kuno. Ya memang agak unik ya, Tarim. Dan memang secara kalau dilihat dari pemandangannya agak memang indah. Jadi kayak kampung Arab gitu loh suasananya. Dari sisi kampungnya ya. Tapi kalau dari sisi orangnya ya kayak Indonesia. Sama lah tuh kayak kawasan Indonesia, orang pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Jarang lihat orang bergamis, bersorban. Kalau antum lihat gamis kayak gini, sorban ya Yaman Utara. Kalau Yaman Selatan ya kayak gitu. Pakai sarung. Rupiah laku. Orang Indonesia banyak naik motor, ya. Banyak orang Indonesia. Jadi yang orang-orang Yaman bonceng akhwat istrinya itu di Tarim. Kalau di Yaman enggak. Tempat lain. Memang agak bagus Tarim itu. Ya. Di sana ada Shibam. Shibam itu bangunan kuno Nyai Hadramaut. Bangunan yang terbuat dari tanah liat dan paling tinggi di dunia. Jadi maksudnya itu gedung yang terbuat dari tanah liat yang paling tinggi di dunia. Ingat, jangan salah, nanti ada yang bilang, Ustaz yang paling tinggi itu Burj Arab. Bukan itu maksud Anda. Gedung dari tanah liat. Yang dianu kan beda. Gedung dari tanah liat. Yang paling tinggi ada di Hadramaut, di Shibam namanya. Nama tempat itu Shibam. Kayak komplek lah nah. Kalau kita Palembangnya Pak, Grand City. Nah itu tuh kompleknya tuh, komplek bangunan dari tanah liat. Pas masuk tuh, uak ketemu uak sampai ngudut. Peci, baju koko, pakai sarungan. Ajaku, orang Indonesia asli di sini. Kencing lah anak ke toilet, bersih sekali, luar biasa antum. Karena waktu kita terbatas, sana cuma lihat sedikit. Ada bekas-bekas meriam. Mereka sempat dijajah-jajah zaman dulu itu. Inggris. Nah, wudhunya ketemu bapak-bapak wudhu. Mirip sama Indonesia gini. Ya, bagian kepalanya itu cuman ujungnya saja. Itu gaya-gaya Indonesia, Tarim. Indah loh Yaman itu. Yaman itu indah. Nah, apalagi Aden. Tulap-tulap Darul Hadis ini suka ke Aden. Di Aden itu namanya ada Sayrah. Itu pemandangannya indah. Ya. Pemandangan. Jadi dia tuh bangunan menara buatan Inggris. Di atas bukit. Itu view-nya belakangnya bukit kota Aden, depannya pantai. Bangunan Inggris. Di sana ada kuburan. Di kota Aden tuh ada kuburan Belanda, Inggris. Bayar mereka, bayar pajak. Anda ngomong sama orang Yaman, apa hancur lah kuburan ini, jangan katanya mereka bayar pajak di sini. Di kuburan-kuburan Kristen ada gereja di Aden, kan mereka dijajah Inggris pernah. Nah, itu kalau Aden indah. Nah, kalau yang tadi itu kan kuno. Yaman itu bagus sebenarnya.
Jadi kalau memang negara tuh aman, dijadikan tempat wisata, bagus Yaman itu. Tapi alhamdulillah ya ikhwan, dakwah Ahlus Sunnah di Yaman, khususnya kota Aden, dakwah Ahlus Sunnah mirip seperti dakwah Ahlus Sunnah yang ada di Saudi Arabia, khusus kota Aden. Pemerintahnya, sebagian pejabat-pejabat pemerintahnya itu murid-murid Syekh Mukbil, ya, orang-orang yang alumni Dammaj. Mereka yang membackup, seperti Darul Hadis Fiyush. Darul Hadis Fiyush itu depan pondok pesantren itu, depan markis itu pos polisi. Nah, langsung pos polisi langsung. Itu pengawalan markis itu luar biasa. Antum kalau masuk markis itu kalah markas Brimob tuh. Markas Brimob, berapa pintu pondok pesantren itu dijaga sama security AK-47. Rumahnya syekh, rumahnya pengawal syekh, terus juga di masjid. Di masjid, kalau sekarang tuh tidak boleh lagi masuk senjata. Kalau zaman anak dulu, senjata masih boleh masuk masjid Darul Hadis. Sekarang tidak boleh. Betul-betul dikawal ketat. Ya. Kalau Syekh Anis itu, kalau di zaman anak, tidak ada ya ikhwan. Daras khos itu dikawal. Sekarang luar biasa. Daras khos, Syekh Anis kemarin ngajar Bidayatul Mujtahid. Beliau ngajar kayak gini, samping beliau anak beliau pegang AK-47. Nah, keren antum. Anda lihat. Jadi Syekh Anis Al-Yafi itu naibnya, wakilnya Syekh Abdullah. Beliau mau kajian ke Aden, kajian syara akidah wasithiyah. Satu pick up pengawalnya itu tadi, dia pegang AK-47. Nah, jadi kalau di Yaman tuh apa ya? Bisa nembak tuh sesuatu yang doruri gitu loh. Antum bisa nembak. Syekh Abdullah Mar'i itu ya kawan, Syekh Abdullah 2013 kan pernah mau dibunuh. Beliau lagi nyetir, tapi beliau ada pistol. Kejadian di Hadramaut. Sebelum beliau ke Indonesia, dulu kan 2013 beliau pernah ke Indonesia. Yang antum pernah ikut daurah itu kan? Nah, itu Syekh sebelum datang ke Indonesia, Syekh kena tembak, tapi tembes. Kata beliau jalan, tiba-tiba ada motor berhentikan. Nah, Syekh ngira apa orang mau minta bantuan atau apa gitu loh kan, atau ikhwan. Tahu-tahu nodongkan senjata, langsung nembak. Syekh nunduk, kenalah serempetan senjata. Nah, Syekh ada pistol, kejar sama Syekh, tembak, tapi kabur dia. Itu kejadian di Syahr Hadramaut. Nah, jadi nembak itu penting. Jadi kalau antum mau latihan nembak itu ya belajar di Yaman. Nah, kalau antum di Indonesia paling mana? Cetes. Nah, prakteknya kemana? Indonesia ya mana ada mau mana. Nah, kalau di Yaman antum latihan nembak, AK-47, nanti ya memang dibutuhkan. Jadi di Yaman itu, ikhwan, mereka belajar ilmu, mereka khutbah, mereka juga kadang berjihad. Ya. Ini memang kalau antum mau lihat rambu asli itu ya Yaman. Unik Yaman itu ya ikhwan. Makanya kalau belajar di Yaman itu, kalau orang menikmati ya, antum nggak usah mikir fasilitas yang kurang, tapi antum nikmati. Kalau antum menikmati belajar di Yaman, antum akan merasakan tidak terasa waktu berjalan itu tadi. Keunikan-keunikan di negeri Yaman. Sesuatu yang unik, indah. Antum bertadabbur alam. Antum anggap rekreasi negeri Yaman itu tadi. Antum masuk Masjid Darul Hadis. Antum akan melihat ada orang gila ikut sholat. Ya enggak? Antum akan lihat ada orang cacat, dia belajar. Ada orang yang tua ikut belajar. Keunikan-keunikan yang mungkin tidak didapatkan di tempat-tempat lain. Antum kuliah di Jamiah Islamiyah, tidak ada antum bisa sekelas sama orang gila. Mana ada di Jamiah Islamiyah seorang orang gila. Antum pelajaran Tohawiyah, tahu-tahu samping antum orang gila, nggak normal. Ikut dia, tapi sholat dia. Nah, terbuka untuk umum. Itulah uniknya Yaman. Nah, belum lagi tempat-tempat yang lain. Luar biasa ya, kawan. Anda tidak bisa mengisahkan Yaman itu indahnya Yaman, ya, dan uniknya Yaman, melainkan orang yang tahu deh Yaman.
Tapi dengan ketentuan, antum akan merasakan nikmatnya belajar di Yaman apabila antum betul-betul di hati antum jiwanya jiwa apa ya? Jiwa peneliti lah ya. Apa namanya? Orang yang seneng sesuatu yang baru-baru untuk menambah wawasan. Tapi kalau antum jiwanya anak mami, ya, bukan jiwa petualang, tidak cocok di Yaman. Tapi kalau antum jiwa petualang, nah, itu Yaman luar biasa. Antum akan mendapati keunikan-keunikan di negeri Yaman itu tadi. Bagaimana sifat aslinya orang Yaman itu tadi, antum akan tahu. Karakter asli orang Arab. Bagaimana dermawannya mereka, baiknya mereka. Kalau dalam masalah makan ini antum tidak usah ditanya. Mereka tuh orang-orang yang miskin. Tapi kalau dalam masalah tamu, bingung antum. Ketemu orang Yaman itu mau ngajak makan, antum kadang bingung. Gimana mau nolak nih? Ya. Kemarin itu yang sama Syu'bah, Idin. Anak bilang anak mau ke Aden. Syu'bah masih ada kuliah dulu pagi itu. Anak kuliah dulu Ustaz katanya kan. Ya, siang ba'da zuhur kami berangkat. Nginep langsung nyari alamat tempatnya Syekh Khalid Marjah. Subhanallah, masyayikh itu enggak repot ya ikhwan jumpainya. Lihat datang orang Indonesia. Masya Allah disambut, ngobrol. Terus malam kata Syekh, ayo makan malam dulu kita. Nanti setelah makan malam baru ngobrol. Tiba-tiba diajak ke ruangan kayak apartemen kayak gitu kan. Di ruangan tamunya orang-orang Yaman. Anda udah merasa ini kayaknya diajak makan ini. Ya, mereka kalau memuliakan tamu itu luar biasa. Keluar makanan. Jadi ada makanan muqaddimat. Buah-buahan, kue-kuean, kasih kuah-kuahan. Dan nanti ada makannya lagi. Makan besarnya. Itu makan besarnya saking waktu itu Syu'bah sama Firhan itu belum berangkat kami udah kelar. Jadi ada kambing bakarnya, terus ada rotinya juga. Udah kelar. Anak kira sudah suruh pulang. Terus keluar lagi. Istilah itu bolu-bolu lumer itu tadi, makanan penutupnya. Sama salad-salad buah. Udah kenyang, balik. Setelah kami naik mobil waktu itu menuju tempat penginapan, nginap semalam. Nah, kebetulan waktu itu tempat nginapnya milih kami deket masjid yang diasuh oleh Syekh Ibrahim Al-Faqih. Subuh kami ketemu sama beliau. Anak tanya, mana Syekh Ibrahim Al-Faqih? Ada yang menunjukkan itulah Syekh Ibrahim Al-Faqih. Masya Allah. Baru pertama kali ketemu, beliau bilang, antum jangan kemana-mana. Habis syuruk, tunggu di sini. Nanti sarapan pagi di tempat kita. Dijamu lagi juga. Kalau orang Yaman, kalau jamu tamu tuh, mereka sesusah apapun tamu itu harus sesuatu yang istimewa. Jadi selama 14 hari anak di Yaman itu betul-betul keluar makanan ya. Maaf, makanan yang belum pernah anak makan di zaman anak belajar di Yaman. Nah, bayanglah antum, orang Yaman tuh. Sampai anak mikir, ada kok makanan kayak gini itulah. Nah, makanan yang belum pernah keluar di zaman anak. Kalau kita mana ada? Jamu tamu paling kasih bungkus sudah. Nggak ada mereka dikasih satu jenis makanan. Kalau ada tamu tuh nggak satu makan. Mereka betul-betul kalau masalah tamu tuh kemuliaannya. Apalagi dipandang anak orang jauh kan. Nah, itu kondisi yang ada di Yaman. Jadi memang Yaman itu ikhwan sesuatu yang unik ya. Jadi kalau orang jiwanya petualang ya, jiwanya siapa kalau anak-anak yang suka di petualang-petualang itu, nah, itu cocok di Yaman. Yaman itu indah. Contoh perjalanan dari Tarim ke Syiar, Hadramaut ke Mukallaf. Kami melewati jalan yang bukit itu. Ya. Itu mungkin paling tinggi lah antum apa? Kelok 7 atau apa kata orang di Padang itu. Itu tinggi sekali. Jadi mobil itu jalan di atas bukit, di atas gunung. Nggak ada pohon. Kelihatan jalan yang paling bawah itu. Macet erim. Selesai antum bayangkan. Yang uniknya, di antara uniknya di Hadramaut itu, subhanallah, jalan yang tinggi itu tadi, ada jamaah tabligh.
Saya kata kawan yang Yaman, Abdurrahman, jamaah itu dakwah, katanya. Jamaah tabligh, jamaah dakwah. Mawa tas, bukan tas dibawanya, kantong kresek lagi. Nah, di bukit itu, dakwah dia ke kampung-kampung. Bayangkan tuh, kampung-kampung itu juga tidak kalah semangat mereka dakwahnya. Sama sorbannya besar itu ya, kepalanya. Mereka dakwah di kampung-kampung. Ahlus Sunnah juga dakwah. Kemarin Jumat, ana diajak safar, diajak dakwah ke Abian. Ana kira cuma sekedar dakwah, ana cuma pendengar kan. Luar biasa. Sudah berbagi masjid, para khotib-khotib ini, tiba-tiba dia bilang, Doraman ada satu masjid lagi kosong, nggak ada. Antum bantu khotib ya. Bayangkan antum, di suatu bukit, listrik nggak ada, air nggak ada, mic-nya itu pakai tiang kayu, pakai aki. Tapi ada Ahlus Sunnah. Kita muhadharah malam-malam, itu belum pernah selama anak dakwah ada istilah anggaplah takbir akbar, muhadharah yang remang-remang lampunya tuh. Nah, itu banyak remang-remang. Giliran kami satu-satu. Badal maghrib itu. Ya, tiang tongkatnya dia di Yaman tidak biasa duduk itu, berdiri. Itu yang antum agak ya, makanya latihan tuh untuk biasa ceramah berdiri. Jadi berdiri tongkat, nyampaikan tausiah. Orang Yaman itu seawam-awam mereka seneng yang kayak gitu. Itulah hikmahnya Yaman itu. Mungkin yang dimaksud oleh Nabi SAW, al-iman Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, wal fiqhu Yaman. Iman di Yaman, hikmah di negeri Yaman, fikih di negeri Yaman. Orang Yaman itu, kalau dalam bab ilmu, seawam-awam mereka, ada ceramah mereka datang. Dan seneng mereka dengar ceramah itu tadi. Apalagi yang itu ceramah cuma sekelas, kita ini ustad-ustad lah ya. Apalagi yang ceramah itu sekelas masyaikh. Luar biasa mereka senangnya. Dan uniknya Yaman sampai saat ini, alhamdulillah ya ikhwan, Allah jaga negeri Yaman itu tidak masuk konser. Belum ada konser. Yang kan nyewa konser, nyewa makan belek, nyari makan lah sarwa. Itu hikmah penjagaan Allah. Susahnya negeri Yaman membuat ilmu itu masih utuh. Kalau Saudi Arabia, kata wong yang ada konser sebenarnya ada niat. Aduh. Di Jeddah tuh Indonesia. Yang konser itu kemarin di Jeddah. Karena sebagai tempat tertutup itu memanglah ada. Makanya kemarin Anda bilang Muhammad bin Salman, karena ada supir. Yang supir itu Anda bilang Muhammad bin Salman tamam. Malak anta. Kulun nas yaqulun Muhammad bin Salman mustamam wa anta taqul tamam. Kata dia, setiap orang bilang Muhammad bin Salman tidak bagus, antum dewek yang bilang bagus. Ya, kita doakan pemerintah Saudi, Allah SWT memberikan taufik kepada Wulatul Ubur yang ada di Saudi Arabia, Muhammad bin Salman dan yang lainnya. Ya, memang ada. Tapi kita insaf, Ahlus Sunnah itu tidak mencela pemerintah, mendoakan. Orang kadang menjadikan kesalahan-kesalahan pada penguasanya, menjadikan aib untuk mencela Saudi Arabia. Tapi alhamdulillah untuk dua kota suci ini, kota Mekah, kota Madinah masih terjaga. Ya, para ulama masih tetap menjaganya. Tapi kalau di Jeddah, anak jingok di Jeddah, orang Indonesia, cewek sama cewek. Anak kalau pikir kalau bukan di Saudi baik, galak lah kena tabok. Jadi dia orang makan deh, orang Indonesia, cewek sama cewek. Yang cewek itu rambutnya lah dipendeki, pakainya lah pakaian lanang. Ya kan? Sebenarnya ngomong lesbi banyak ustadz katanya, aduh ketemu Tauif banyak ustadz orang sini Indonesia di sini. Memang mereka ini tidak tahu, pemerintah Saudi juga tidak terlalu razia. Karena banyak yang imigran gelap juga tadi. Memang kalau ketahuan itu bisa dihukum bunuh itu. Pacaran, cewek sama cewek. Kita lanjutkan. Kata penulis buku ini, kam yahsul indal qubur wa ba'idun anha min du'ail amwat wa kam yahsul indal kubur. Betapa banyaknya terjadi di kuburan-kuburan. Wa ba'idun anha,
dan jauh dari kuburan-kuburan tersebut. Min du'ail amwat, berupa memohon kepada orang-orang yang sudah mati. Maksudnya gini, betapa banyaknya terjadi di sisi kuburan dan jauh dari sisi kuburan berupa perbuatan memohon kepada orang-orang yang sudah mati. Gitu loh. Ada yang memang di kuburan langsung orangnya, dia bilang ya syekh. Ada yang kadang dia tidak di kuburan, dia ada di masjid atau dia ada di pasar, ada di rumahnya, tapi dia minta kepada orang yang sudah mati yang ada di kuburan. Wa taqarrub ilaihim bil qarabin li za'mihim annahum auliyaullah, serta taqarrub kepada mereka dengan korban-korbannya tadi dengan anggapan mereka bahwasanya mereka ini adalah wali-wali Allah. Liyurdu Allah alam, itu mungkin yang lebih tepat kalau dia lam seperti itu ya kan, itu yang lebih tepat mungkin la yaradawna anhum wa yashfa'una lahum indallah. Kita jangan nyalain dulu salah tulisnya, kita baca lamnya di fathah. Kalau lamnya di kasroh, nunnya itu hilang ya. Kalau misalkan lam ta'lil itu kan dia menasabkan. Anggaplah ini lamnya lam taukid mungkin ya. La yaradawna anhum wa yashfa'una lahum indallah. Ya. Untuk membuat mereka ridho dan supaya mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya? Jadi mereka bertakarub tadi tujuannya apa? La yaradawna anhum, supaya orang-orang wali ini tadi yang mereka bertakarub tadi ridho kepada mereka-mereka yang mempersembahkan tadi. Wa yashfa'una lahum, dan supaya bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan takarubnya tadi. Wa qala Allah Subhanahu wa taala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sesuatu yang mereka seru tadi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, sesuatu yang diseru tadi tidak mampu mencipta dan mereka sendiri yang dicipta. Amwatun ghairu ahya, mereka adalah sesuatu yang mati bukan yang hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, mereka tidak sadar nanti bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Yuriduna minhum an-najah fawaqa'u fil halakil muhaqqaq, mereka menginginkan keselamatan namun justru mereka terjatuh pada kebinasaan yang sudah pasti. Kama qala subhanahu wa ta'ala masalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Permisalan orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah Azza wa Jalla seperti permisalan sarang lebah, rumah lebah, al-ankabut ya. Seperti permisalan lebah yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh, yang paling ringan ya, adalah rumah lebah. Laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Maksudnya tindakan mereka membuat perantara dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat sama sekali. Mirip seperti lebah yang membuat sarangnya gampang rapuh. Wal unsa hiyallati tastati' bina al-bait bidalalati ta' fi qawlihi ittakhadhat. Oh, ada faedah ini. Nah, faedah ya. Lebah yang bisa buat apa namanya? Buat rumah itu lebah yang perempuan.
Al-unsa, lebah perempuan, hiyallati tastati' bina al-bait. Itulah lebah yang mampu membuat rumah. Bidalalati ta, dengan dalil adanya ta fi qauli ittakhadhat. Jelas? Fatada'u az-zakar al-ajiz anil bina. Sedangkan engkau meminta, menyeru kepada laki-laki, maksudnya kepada lebah laki-laki yang tidak mampu membangun. Difahami? Maksudnya gini gambarannya. Lebah yang mampu, lebah apa namanya? Laba-laba yang mampu membangun rumah itu lebah perempuan. Laba-laba perempuan yang betina. Tapi yang dijadikan sandaran laba laki-laki. Gitu loh. Gambarannya gini, yang mampu memberi rezeki, mengabulkan permohonan Allah Azza wa Jalla kan, tapi yang dimintai kuburan wali. Gitu loh permisalannya. Subhanallah, ini permisalan dari Allah Azza wa Jalla. Fatadu az-zakar al-ajiz anil bina. Engkau meminta kepada laki-laki yang tidak mampu untuk membangun, tidak mampu membangun rumah. Fayati farhan bil ma'wa wa zauja wa sayd alladhi yu'allaq fi khuyutiha walakin la yakhsib baydaha hatta ta'kulahu law kanu ya'lamun. Fayati farhan, lalu datang ya, lebah tadi dengan senang, farhan dengan senang, bil ma'wa, ada tempat apa? Tempat berlindung. Wazauja, ada pasangannya. Wasaid, ada buruannya. Alladzi yu'allaq fi khuyutiha. Buruan yang nempel di sarang lebah tadi kan ada kan? Apa namanya? Sarang laba-laba tadi biasanya di sarangnya tuh ada semut atau apa gitu kan untuk makanan laba-labanya. Lakin akan tetapi la yakhsib baydaha, justru tidak bisa menimbulkan telur gitu loh, menetaskan telur hatta ta'kulahu, sampai dia makan pula. Difahami? Gitu loh. Maksudnya gambaran itu lebah itu lebah lagi. Laba-laba. Laba-laba itu kan ada jantan, ada betina. Nah, yang betina yang buat sarang. Ya toh? Yang buat sarang. Di sarangnya tadi yang bangun rumahnya, buatnya. Nah, datang yang jantan. Ya toh? Nah, kemudian di sana ada pasangannya gitu loh. Kan dia mau buat telur di sana, mau nelor kan sarangnya itu kan. Terus ada makanan-makanan gantung-gantung tadi nah. Oh afan. Fatad'u tadi itu kembalinya bukan ke manusia, tapi kembalinya ke laba-laba perempuan. Ittakhadhat ai, lebah tadi kan yang perempuan, yang betina, bangun sarang. Fatada'uz zakar, dia memanggil yang jantan. Enak sekali ya berarti. Jangan hidup seperti lebah. Permisalan lebah ini, permisalan laba-laba yang tidak bagus yang dalam Al-Quran ya. Nah, kita jantan itu jangan seperti laba-laba. Berarti kalau jantan laki-laki kati agu itu laba-laba. Ini laba-laba, dia yang bangun rumah siapa? Perempuan kan, betinanya. Fatad'u az-zakar al-ajiz anil bina. Tapi dia manggil yang jantannya, yang tidak mampu untuk bangun rumahnya. Fayati farhan bil ma'wa. Yang jantan senang, datang dengan senang, ada tempat nginap. Wazaujah, dapat istri. Wasaid,
ini perlu dibaca tafsirnya, dikaji, ya. Masya Allah, uniknya tadi ya. Berarti kalau ada orang males begawe, nyari bini yang begawe, itu laba-laba. Jadi yang buat rumah tadi yang betina. Terus dia nyari suami, datanglah suaminya, fayati farohan, datang dengan senang, bil ma'wah, senang ada tempat nginap, wazauja ada istri, wasoid ada buruan, ada nempel-nempel kan, ada makanan, alladzi yu'allaq fi khuyutiha, lakin la yakhsib baydaha hatta ta'kulahu, akan tetapi yang jantan ini tadi tidak bisa menetaskan telur sampai dia makan pula telur tadi. Faham tuh? Maksudnya gini loh. Dia ini tidak ketik, apa maksudnya? Tidak ketik kepacaan. Nah, nak lemak itulah. Makanya dalam ayat laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mau berpikir. Ini ayat ikhwan bisa dibaca, nanti anda cek di tafsir. Ini kan ayat ini kan penyerupaan orang yang nyembah kepada selain Allah diserupakan dengan laba-laba. Ya, kalau secara zahir ini orang minta kepada selain Allah. Ya. Selain Allah tuh punya kelemahan. Dia juga tidak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti lebah yang laki-laki ini tadi. Tidak bisa ngapa-ngapain, dia juga bersandar dengan laba-laba perempuan betina, numpang makan pula, numpang hidup pula, dimintai pula. Gitulah gambarannya. Ini orang sudah mati, dia juga minta ampunan kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah SWT. Jelas ya? Malahan mau dimintai. Ya, ini luar biasa faedah dari ayat ini yang sangat cocok ini ditadaburi. Jelas ya? Pada ayat, pada keterangan itu ikhwan butuh dikaji, butuh dicermati. Di sini kalau disebutkan Syekh ini bilang gini, beliau mengatakan walakin la yakhsibu baydaha hatta ta'kulahu. Lebah laki-laki, yakhsib itu kembali ke laki-laki. Itu membuahi, ya. Baydoha itu telur. Ha kembali ke betina tadi, telur betina itu hatta ta'kulahu, sampai dimakan sama dia. Allah alam, lebah itu laba-laba itu makan telur. Oh, cak itu. Oh iya, maksudnya tuh berarti hu ini kembali ke yang jantan. Laki layak sib baydoha, dia tuh tidak bisa mematangkan telurnya, tidak bisa ngerami bahasa kitanya. Telurnya tadi hatta ta'kulahu, sampai dia makan yang jantan itu. Berarti hu-nya kembali ke yang jantannya. Itu termasuk keunikan juga. Ya, nanti antum baca di Wikipedia apa tentang laba-laba. Kan? Dilihat tafsir. Ini ayat ini bagus. Butuh ditadaburi, dilihat di banyak tafsir. Sisi munasabat. Ini kan Allah SWT mengatakan permisalan orang yang minta kepada selain Allah itu
seperti laba-laba. Ini masalah. Seperti laba-laba. Nah, nanti dilihat ada berapa sisi kelemahan. Itu pasti ada di buku-buku tafsir, pasti ada. Antum lihat di tafsir Sa'di, Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang lain, pasti ada munasabah. Munasabah itu keserupaan. Laba-laba itu kelemahannya ini. Nah, orang yang minta kepada selain Allah, kelemahannya ini. Nah, munasabahnya itu yang bagus. Ini permisalan seperti ini. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mau berpikir, wa kullu man abada ghairallah yuridun najah yaqa'u fil halka. Setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, dia menginginkan kesuksesan, justru jatuh pada kebinasaan. Ini jenis yang kedua ya. Wallahu ta'ala shawab. Adapun yang ketiga, yang keempat mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.